Sebelum kita masuk video ini, penting bagi Anda untuk memahami dulu apa itu Islam. Islam secara umum berarti penyerahan diri atau kepatuhan kepada kehendak dan hukum Allah. Kata Islam berasal dari akar kata yang berhubungan dengan perdamaian, keselamatan, dan penyerahan diri. Secara singkatnya, Islam berarti adalah penyerahan diri dan patuh kepada Allah, hanya satu Tuhan yang Maha Esa. Itu berlaku pada semua nabi mulai awal hingga terakhir Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad inilah Islam mulai disebut sebagai nama, sebuah agama. Jika sampai di sini sudah paham, yuk kita mulai videonya. Oh iya, perlu kami ingatkan, video ini khusus untuk pengetahuan umat muslim saja. Jika Anda adalah non-muslim, silahkan lewati video ini. Tapi jika Anda ingin mengetahui juga, silahkan lanjutkan, silahkan berdiskusi di kolom komentar dengan bahasa yang sopan agar komentar Anda tidak dihapus otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin tahu agama Nabi Ibrahim apa, silahkan dilihat peninggalan Nabi Ibrahim yang sampai sekarang masih ada. Peninggalan itu adalah Masjid Haram di Mekah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Masjid Haram di Mekah dibangun Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, sedang Masjid Aqsa di Palestina dibangun bersama Nabi Yakub. Masjid Aqsa di Palestina direnovasi Nabi Ibrahim dengan cara meninggikannya. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada masa Nabi Yakub alaihissalam. Walaupun Masjid Aqsa bukan dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim, sudah mencukupi bahwa masjid itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Khusus Masjid Aqsa, jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa atas wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Jadi dari data awal ini sudah jelas bahwa masjid sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan jauh sejak zaman Nabi Adam. Tidak ada gereja atau sinagog pada masa tersebut. Yuk kita lanjut ke tahap berikutnya. Nabi Ibrahim punya dua jalur keturunan dari dua istrinya. Jalur Ismail yang satu jalur dengan Nabi Muhammad SAW, dan jalur Nabi Yakub yang salah satu keturunan Nabi Yakub melenceng dari Islam, yaitu kaum Yahudi. Nabi terakhir kaum Yahudi adalah Nabi Isa, yang ajarannya diselewengkan oleh orang Yahudi sendiri menjadi Tuhan 3-in-1. Jauh melenceng dari agama Nabi sebelumnya. Beberapa kalangan beranggapan bahwa Nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad. Sedangkan nabi-nabi terdahulu, menurut mereka, membawa agama yang berbeda-beda. Kata mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam beragama Tauhid, tidak beragama Islam, dan Allah menurunkan kepada Nabi Musa dan Isa alaihimassalam agama Yahudi dan Nasrani, bukan agama Islam. Anggapan seperti ini tentu salah besar, karena tidak sejalan dengan bukti sejarah dan dengan ayat-ayat Al-Quran, serta hadits yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran 19. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Ali Imran 85. Semua nabi, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang sama, yaitu Islam. Begitu juga seluruh pengikut para nabi yang beriman kepada mereka, semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim, Sulaiman, Yusuf, Isa, dan nabi-nabi yang lain, semuanya beragama Islam. Mereka semua menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Marilah kita perhatikan dan cermati ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Yusuf berkata,
wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Quran Surah Yusuf 101. Maka tatkala Nabi Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Quran Surah Ali Imran 52. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lainnya yang kesemuanya menegaskan bahwa para nabi beserta pengikut-pengikut mereka beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa selain Islam. Adapun perbedaan di antara para nabi adalah terletak dalam hukum-hukum syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, seperti dalam tata cara dan ketentuan bersuci, salat, zakat, puasa, dan lainnya. Dari apa yang telah diuraikan di atas menjadi jelas bahwa seluruh nabi dan rasul beserta para pengikut mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan para pengikut keduanya. Jika demikian halnya, kenapa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi dan para pengikut Nabi Isa disebut Nasrani? Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi. Yahudi artinya orang-orang yang bertaubat, sedangkan para pengikut Nabi Isa disebut Nasrani karena mereka adalah orang-orang yang menolong Nasyaru, Nabi Isa, dalam menegakkan agama Islam. Analisis menyimpulkan bahwa Nasrani secara dasar mengacu pada orang-orang dari Nazareth, yakni pengikut awal Nabi Isa. Namun, seiring waktu konsep Nasrani berkembang dan pada era pasca Quranik terbagi menjadi berbagai golongan dan sekte dengan 3 golongan terbesar, yaitu Gereja Kristen Ortodoks, Gereja Kristen Katolik, dan Gereja Kristen Protestan. Dalam ranah teologi, Nasrani dijelaskan sebagai kelompok yang awalnya mengikuti ajaran Nabi Isa, tetapi banyak mengalami penyimpangan setelahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa beragama Islam. Yahudi dan Nasrani adalah semacam gelar yang melekat pada diri mereka. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa sekarang, mereka semuanya adalah orang-orang non-Islam karena telah menyelewengkan makna tauhid dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, serta tidak beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat Al-An'am ayat 163 yang seakan-akan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah muslim pertama, maka yang dimaksud bahwa beliau adalah muslim pertama di kalangan umatnya. Atau dengan kata lain, beliau adalah muslim pertama pada masanya, bukan muslim pertama secara mutlak. Karena muslim pertama secara mutlak adalah Nabi Adam alaihissalam. Demikian yang dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, seperti tafsir Al-Thabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, An-Nasafi, Al-Jalalain, dan lainnya. Surah Al-An'am ayat 163 dalam Al-Quran memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan prinsip penting dalam ajaran Islam. Ayat ini berkaitan dengan konsep tauhid atau monoteisme murni yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keesaannya, penolakan terhadap syirik, penyembahan sesuatu selain Allah, dan penyerahan diri total kepada kehendaknya. Ayat ini menekankan pentingnya memiliki keyakinan yang tidak tercampur dengan penyembahan terhadap yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan dedikasi total kepadanya saja.
Ini juga mencerminkan prinsip bahwa kehidupan seorang Muslim sepenuhnya didedikasikan untuk mengikuti perintah Allah dan menjalankan kehidupan sesuai dengan ajarannya. Makna ini sangat konsisten dengan tema utama surah Al-An'am yang banyak membahas tentang tauhid, penolakan terhadap berhala, dan pentingnya mengikuti petunjuk Allah melalui para nabinya. Ayat ini sering dianggap sebagai pernyataan iman yang kuat dan menunjukkan komitmen total terhadap prinsip-prinsip Islam. Hubungan ayat ini dengan umat Nabi Isa yang menyelewengkan ajarannya menjadi banyak Tuhan adalah topik yang kompleks dan sering dilihat dari berbagai perspektif, terutama dalam diskusi antaragama. Dari sudut pandang Islam, umat Nabi Isa yang berubah menjadi umat penyembah tiga Tuhan dianggap telah menyimpang dari ajaran monoteisme murni yang diajarkan oleh Nabi Isa. Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang menyampaikan pesan tauhid, tetapi ajarannya kemudian diubah atau disalahpahami oleh sebagian pengikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan lebih luas tentang sejarah dan ajaran agama Islam, serta hubungannya dengan nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Penting untuk diingat bahwa Islam dalam esensinya merupakan agama yang membawa pesan tauhid dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diajarkan oleh semua nabi sejak awal hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda memiliki pertanyaan, pendapat, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan berbagi di kolom komentar. Kami menghargai setiap kontribusi dan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif dan saling menghormati. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda untuk mendapatkan informasi video terbaru kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.